Basic mengenai dunia pro wrestling ini, khususnya WWE ya, karena di Indonesia lebih dikenal sama WWE kayak gitu, ya kan? Lu nonton WWE nggak? Enggak. Smackdown? Oh itu nonton. Udah sama aja ya. Habis itu pengen dia wrestling gitu. Tapi kenapa apa lu nggak mending ikutin WWF aja? Hah? Mikir deh. WWF udah dari zaman kapan itu dia. Makanya kita juga sebelumnya juga pernah bahas juga sih ya, karena kenapa kita di sini lebih dikenal sama Smackdown ya, karena saat asal mulanya adalah gimana dulu pas acara TV buat masuk ke Indonesia itu yang masuk namanya Smackdown. Nah itu kenapa Smackdown? Karena saat itu ada acara flagshipnya Raw, acara flagship WWE, maaf ya namanya Raw, itu hasilnya lebih mahal. Betul. Nah untuk ditayanginnya Smackdown. Betul. Welcome to my podcast where the big boys play. Yes. Oke, masih bersama gua Kevin di sini dan gua Colby. Fiat. Ya, seperti biasa di Ban Podcast kita bakal bincang-bincang seputar dunia wrestling pastinya ya. Oke, dan untuk episode kali ini adalah kita bahasnya mungkin agak yang enteng-enteng aja kali ya. Karena udah mana entengnya? Ini enteng ini bahasanya, Pak. Karena kita di sini bakal bahas mengenai apa ya? Kita bilang tuh panduan bagi mungkin para fans wrestling di sini yang sekiranya udah pensiun nonton gitu, barangkali pengen comeback lagi nonton wrestling gitu, atau yang bener-bener awam sama sekali mungkin. Ya, yang awam juga bisa. Oke, tapi di sini sebelum kita mulai, enaknya mungkin kita promosi dulu aja mengenai Instagram sama Twitter dulu. Twitter kita dulu kali ya. Di mana Bapak Colby bisa disebutkan? Ada di ban_podcast di IG dan Twitter. Betul. Gampang sih ya. Tricky sih sebenarnya. Underscore 2 kali. Iya, underscore 2 kali ya. Tapi sebelum kita mulai juga, jangan lupa juga nih untuk pencet tombol like-nya dulu ya nggak sih? Subscribe sama share-nya juga jangan lupa, dikirimin ke teman-teman, ke keluarga atau ke siapapun yang kalian kenal pastinya ya kan. Oke, kalau gitu untuk mulai show-nya hari ini, episode kali ini gitu ya. Mungkin kita bahas yang general dulu kali ya, mengenai show-show di pro wrestling. Mungkin kita lebih enaknya bahas dari WWE aja kali ya. Dari WWE gampang. Nah, WWE ini kan biasanya lebih dikenal kalau di warga lokal itu kan Smackdown. Warga lokal. Betul, warga lokal itu Smackdown. Lokal dong saya, KTP saya orang sini Pak, Jakarta Pak, kayak gitu. Nah, jadi mulai dari WWE dulu nih. Orang-orang rata-rata ngomongin Smackdown ya kan. Nah, padahal di acara WWE itu Smackdown itu cuma show-nya doang gitu, pertunjukannya, ya kan. Orang sini lebih menganggap itu tuh permainannya sih. Oh, itu kalau ada orang lagi di atas ring, square circle gitu ya berantem. Oh, itu Smackdown. lebih ke permainannya namanya itu, padahal bukan. Nah, itu dia. Mungkin kita sekedar meluruskan dulu nih ya. Dan selain Smackdown kan tentunya show utamanya yang di WWE itu ada Raw ya kan. Nah, makanya dua brand itu yang lebih dikenal sama masyarakat Indonesia, yang agak bahasa mainstreamnya tuh lebih dikenal sama Smackdown dibanding sama Raw gitu kan. Padahal dua-duanya sama gitu, produk dari WWE gitu kan. Nah, kita mungkin agak sedikit ini dulu kali ya. Kita kan tadi udah bahas show-nya ya. Mungkin kita bahas arah superstarnya kali ya, atau orang-orang yang kerja di situ lah ya. Superstar tuh yang pemainnya. Superstar tuh pemain, orang-orangnya. Pegulatnya ya betul. Nah, kalau misalnya kita tarik ke belakang ya, kalau zaman dulu itu mungkin ada kayak The Rock, ya kan, Stone Cold, siapa lagi Pak? Triple H, H lah. Oh iya, ini ya orang ini, ada The Rock juga, ada Undertaker dan segala macamnya ya kan. Kalau sekarang ini mungkin bisa disebutkan pakai jari mungkin ya kan? Siapa aja kira-kira yang lagi diomongin banyak orang saat ini? Tadi udah nyebutin itu tuh semacam kayak, oh ini pentolannya nih. Pentolannya, iya betul. Favoritkan banyak orang. Nah, mungkin kalau sekarang itu ya kayak yang tadi tuh sempat menyebutkan Triple H itu masih ada, cuma sekarang dia yang in charge, dia yang mengatur semuanya. Betul. Dan juga semuanya sih ada lagi. Nah, mungkin dalam kata lain di sini dia udah gak aktif lagi, udah gak aktif untuk jadi pegulat, untuk nggak aktif buat main. Betul. Dia udah naik jabatan soalnya sekarang ini ya. Oh iya, balik ke pentolannya lagi nih. Kita sebut adalah Baginda kita. Baginda. Siapa tuh, Bang? Baginda RR, Roman Reigns ya sekarang ini ya.
Roman Reigns itu gimana ya? Lu dulu tahu tentang SmackDown, tahunya The Rock ya. Ini sekarang WWE itu Roman Reigns sekarang ini ya. Oke. Oh iya, buat yang kalau nggak familiar nih, backstory-nya dari buat yang nggak familiar dengan Roman Reigns. Nah, jadi ada backstory-nya dikit nih. Ini masih ada darah, masih ada hubungan dengan si The Rock itu sendiri. Ya, karena si Roman itu adalah keturunan Samoa dan sama juga dengan The Rock ya. Dimana mereka tuh masih ada hubungan sepupu jauh lebih tepatnya. Betul. Ya. Nah, buat yang nggak tahu mungkin kalau misalnya Samoan itu apa nih, biasanya suka ada tato di sini. Tribe. Iya. Tribe ya namanya ya. Ya, gue Samoa. Beda Pak, di sana beda. Oke, ya begitu. Gimana tadi? Kalau nggak salah sempat main ini juga ya, sempat main film juga ya. Itu dia sempat main film namanya Hobbs and Shaw yang dibintangi juga oleh Dwayne Johnson The Rock. Roman itu adalah ya ibarat kalau yang buka wadah perusahaan, ya tentunya pasti megang sesuatu dong kayak gini nih. Betul. Tapi sayangnya bukan dia megang ini sekarang, ini namanya World Heavyweight, ini WWE Champion. Sekarang dia nggak megangnya Universal Championship. Karena untuk gelar yang ini itu udah dipensiunin ya, udah gak tampil lagi di TV mengenai gelar yang ini, makanya diganti sama gelar Universal Champion. Kalau kita nggak punya ya. Perlu beli nggak? Waduh, beli nggak? mungkin cari Beli ya. Mungkin bisa donasi dulu kali. Kalau donasi. Nah, donasi iya. Donasinya iya. Oke, jadi kan tadi kan kita udah ngomongin mengenai face of company ya, atau dalam kata lain yang lagi populer saat ini, yang lagi banyak diomongin gitu kan. Nah, jadi untuk acara semacam WWE atau yang dengan kata lain SmackDown ini gitu kan, kan suka ada title-title kayak gini ya kan, kayak misalnya WWE Champion atau sekarang ini ada Universal Champion itu kan. Nah, itu untuk tolak ukurnya tuh untuk support untuk dapetin ini tuh apa aja sih? Apakah sama kayak acara UFC gitu kan, memperlukan gelar yang kurang lebih itu kalau weight gitu kan, kelas berat, atau gimana sih? Kalau untuk soal bagaimana eksekusi di ring pertandingannya itu lebih agak bebas lah ya. Jadi ada sebenarnya divisi-divisian, tapi kayaknya itu on paper aja sih, di atas kertas aja. Kalau sisanya sih bebas, ibarat kayak yang sedang lawan besar atau yang besar lawan kecil atau yang setara mungkin ya boleh-boleh aja gitu. Ini maksudnya besar kecil ini apa? Maksudnya size dari Orangnya, maksudnya wrestlernya ya, begitu ya. Tapi juga dibalik dari size-nya itu tentu juga ada popularity dong. Nah, popularity itu dari mana ngelihatnya? Ya dari gimana. Ini kan sebenarnya olahraga bohongan dalam tanda kutip ya. Iya. Ini ibarat kayak sirkus, tapi dalam bentuk berantem di olahraga gitu. Ya, Bentuk kompetisi. ibaratnya kayak kalian sama-sama kayak nonton ini lah, nonton film gitu lah ya. Iya, kayak nonton film. Oh ya, terus juga anggapannya misalnya kalau kompetisi beneran itu ya olahraga beneran itu kan yang jago yang menang gitu, hukum rimba lah istilahnya ya. Oh iya. Nah, kalau ini tuh sebenarnya karakter populer, karakter terkenal yang kelihatannya yang digambarkannya hebat, bagus gitu, disitulah dia yang menang. Sama aja ya. Ya ibarat kayak dua pegulat ya. Nih dia sama ini nih. Ya, yang dipotret secara bagus itu tuh dia, makanya dia yang menang dulu. Padahal mah sebenarnya si ini potensinya ada Ya, aja. ada potensinya. Kayak begitulah gampangnya. Betul. Jadi ini ibaratnya kalau misalnya acara SmackDown atau WWE ini ya, acara semacam pembentukan karakter mana yang paling kuat. Ya, jadi nggak semena-mena itu badan yang paling gede itu yang paling kuat, atau yang paling kecil yang paling lemah gitu, enggak juga gitu. Karena di sini pembentukan karakter itu emang yang paling menonjol, yang paling terlihat di sini. Selain gerakan-gerakannya ya, gerakannya juga itu termasuk dalam Ibarat iya. kalau gerakan itu kan manuver kan. Nah, manuver. Di, film action itu tuh mana nih apa namanya stunt-stuntnya nih, mana nih bagian apa namanya anggaplah lompat dari gedung tinggi atau bagian yang menembaknya kayak begitu. Ya, betul. Di olahraga ini juga ada gitu. Betul. Ya sebenarnya juga sama kayak tadi juga ya. Misalnya kita ngambil dari film itu, misalnya contohnya kayak Fast Furious lah gitu kan. Pasti kan ada yang kroco-kroconya gitu kan, yang emang nggak cuma cameo doang gitu. Itu kan pasti yang selewat doang gitu kan, karena dia nggak punya karakternya. Nah, jadi kalau misalnya di WWE itu ya sama ibaratnya, kalau misalnya kita ngebandingin sama film ya kayak gitu. Iya.
kayak gitu kurang lebih. Nah terus kan kalau misalnya kita ngomongin pertandingan di WWE ini sendiri, itu kan nggak cuma pertandingan 1 lawan 1 ya. Ada yang 2 lawan 2 atau biasanya dikenal sama tag team ya kan, atau 3 lawan 3, 4 lawan 4 pernah ya? Banyak kok. Pernah ya? Ya bahkan ya berapa lawan berapa. Iya, 5 juga ada. Nggak imbang pun nggak apa-apa kok. Ya. 1 lawan 2, 1 lawan 3. Betul. Jadi all versus one. 1 versus all. Ya itu bisa. 2 lawan 10 pun juga pernah ya kan. Semuanya itu tergantung lagi sama tim kreatif yang ada di belakang ya kan. Jadi semuanya balik lagi nih. Jadi konsepnya benar-benar kayak film banget nih. Mau pertandingannya kayak gimana, segala macamnya kayak gimana itu udah diatur sama yang ada di belakang sana. Kayak gitu. Sutradaranya. Ya, saudaranya gitulah. Jadi kalau ada ibarat kalau apa jokes-jokes dulu tuh, lo ini kalau misalnya olahraga hiburan, olahraga bukan permainan bohongan gitu ya, kok ada wasitnya? Ya justru ada wasit itu buat mengatur segalanya. Bahkan wasitnya pun udah disetting. Wasitnya pun disetting tuh, ada intercom di sini. Nah intercomnya tuh dia bakal nyambung ke siapa? Ke produser. Iya, pasti. Kayak gitu, buat nyambung jalan pertandingan kayak, oh ini match kayaknya nggak seru nih, selesain aja dah. Oh ini match kayaknya nggak sesuai rencana, si ini ada kenapa-napa, ya udah stop aja kayak gitu. Jadi dan juga biarpun ini bohongan ya, bukan berarti pas di atasnya itu beneran bohongan ya. Paling enggak tuh karena ya pada dasarnya pegulat, mereka harus tahan banting ya. Tapi caranya gimana? Pastinya ya mereka ya bekerja sama gitu. Betul. Ada sparringnya lah gitu. Bahkan antara lawan-lawan masing-masing lawan itu dia punya ini kan, punya chemistry lah ibaratnya. Itu dia. Bahkan Chemistry yang makin emang sering apa namanya tanding mungkin atau enggak makin sering apa namanya kerjasama gitu ya. Nggak menurut kemungkinan kalau mungkin nanti match bakal apa bagus banget gitu. Itu juga. Nah itu baru dari segi matchnya. Belum kalau di sini segi dramanya mana nih? Kalau kita udah saling kenal, chemistry ada. Wah ada yang namanya promo. Promo itu ya ngomong-ngomong biasa. Ya, nah ngomong-ngomongnya itu adalah buat nge-build kayak oh ini bakal ada cerita yang nanti bakal mengarah kemana nih? Bener, atau memperebutkan apa nih? Nah, kalau misalnya kita indian ke film ya kayak trailernya lah gitu. Nah, Kita enggak. Kalau trailer tuh mungkin malah cuma itunya aja. bikin skenario-nya lah. Ya. Nah, begitu Itu maksudnya. Jadi semuanya itu ada cerita-ceritanya ya kan, bumbu-bumbu cerita, bumbu dramanya ya kan, yang akhirnya membuat acara wrestling ini lebih dikenal sama entertainment. Itu dia. World Wrestling Entertainment. Jadi akhirnya disingkat dari WWE kayak gitu. Jadi entertainmentnya itu yang paling ditonjolin kayak gitu. Oke, nah jadi kita udah semuanya kita bahas ya mengenai basic-basicnya lah ya, basic mengenai dunia pro wrestling ini, khususnya WWE ya, karena di Indonesia lebih dikenal sama WWE kayak gitu ya kan. Lu nonton WWE enggak? Enggak. Smackdown? Oh itu nonton. Udah sama aja ya. Habis itu pengen dia wrestling gitu. Tapi kenapa apa lu nggak mending ikutin WWF aja? Hah? Mikir deh. WWF udah dari zaman kapan itu? Itu dia. Makanya kita juga sebelumnya juga pernah bahas juga sih ya, karena kenapa kita di sini lebih dikenal sama SmackDown ya karena saat asal mulanya adalah gimana dulu pas acara TV buat masuk ke Indonesia itu yang masuk namanya SmackDown. Nah, itu. Kenapa SmackDown? Karena saat itu ada acara flagshipnya Raw, acara flagship WWE, maaf ya namanya Raw itu haksiannya lebih mahal. Betul. Nah, untuk yang ditayanginnya SmackDown. Betul. Nah, untuk lengkapnya kita pernah juga tayangin videonya ya. Jadi Gimana pokoknya linknya bakal ada di bawah sih, ditulisin pasti di link description box yang ada di bawah. Tapi biasanya kita ngomong link gini paling ntar linknya di sini. Iya biasanya. Mungkin. Kayak tergantung editor gimana maunya ya. Nah jadi sekali lagi nih kalau misalnya kita mau nontonin WWE itu di mana aja sih Pak? Ya berarti kalau ibarat semua orang sekarang TV-nya itu kan adalah YouTube ya. Coba YouTube dulu yang paling gampang. Iya. Gampang banget WWE aja dulu. Cari WWE. Ada channel resminya di situ. Di situ ada highlight dan kalau dulu sih ada full show, sekarang sayangnya udah. Nah, sekarang kenapa sih udah gak ada full show ya? Dulu Ya, tuh karena sering banget loh. Ya karena kan kalau di sini ibaratnya udah ada mola gitu. Ya fungsinya mola masuk sini ya buat kita menikmati apa mola sih. Salah satunya. Oke, berarti kalau di Mola pun juga udah bisa ya? Iya. Oke. Nah, videonya bakal kita tulisin link di bawah, panduan untuk aktifin acara WWE di Mola TV. Nah, linknya juga sama kayak yang tadi ya. Sama. Ya. Oke, kayaknya cukup sekian ya mengenai penjelasan kita mengenai Wrestling for Basic ini ya. Iya. Wrestling for Dummies. Tata cara, panduan. Nonton
Gelap-gelut. Gelut-gelut. Ya, oke. Apa sih dibolak-balik? Seneng banget ya. Oke, kalau gitu ya cukup sekian aja berarti untuk pembahasan kita ya. Iya, mungkin itu kan baru sebagian dari kita. Pasti kan juga mau ada yang nanya A sampai Z. Oh, nggak apa-apa. Ya boleh. Ditulis di kolom komentar juga boleh, atau di sosial media kita pun juga boleh ya. Ada di Instagram sama Twitter. Di ban_podcast. Kalau ada yang masih nggak jelas lagi, boleh deh ke IG atau Twitter pribadi masing-masing di gue di sini nih. Atau di lu di mana? Di sini juga sama. Nah, kalau lu di sini juga nggak apa-apa, Pak. Nah, kalau yang ini juga nggak apa-apa nih. Nah, di sini. Rame ya jadinya ya. Oke. Promosi. Iya, dipromosi akun pribadi. Nah, udah itu tadi untuk tanya-tanya segala macamnya ya. Nah, kalau misalnya akun partner pun kita juga punya by the way ya. Akun partner apa itu? Ya di mana kita cari informasi atau enggak ya? Pokoknya cuma sekedar bagi Bagi pengetahuan aja. Info-info juga kita sempat ngambil juga di sana ya. Iya, tentang dunia ini lebih tepatnya. Ya, ada di mana aja, Pak? Ada di Sukagelap, _ID dan www.universe.id. Oke, dan bagi kalian yang belum pernah dengerin Spotify kita ya, Kita udah aktif saat ini. Linknya bakal ditaruh di description box yang ada di bawah. Oke, dan yang paling penting jangan lupa di like, comment, share, subscribe. nah itu yang paling dia. penting ya untuk nambahin lagi ilmu atau mungkin nambah-nambah informasi mengenai channel kita ya. Oke. Udah. Oke, cukup bagi gue aja untuk Mr. Colby ya. Ya berarti ya yang tadi nongol namanya Dipo. Yang ini Kevin, yang gua Colby, Vian. Oke. Kita semua dari Ban Podcast Where the Big Boys Play.